Bab 661. Keluarga Lopez di South City tidak mengharapkan Southern Union untuk mengejar darah mereka. Yang paling penting adalah mereka tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Dan sekarang, pasukan Southern Union berada di kediaman Lopez, dengan cepat mengalahkan para penjaga yang ditempatkan di mansion Lopez. Patriark Leon Lopez, kakak tertua Sebastian Lopez, buru-buru membawa seluruh keluarga Lopez keluar. Bagian luar manor mewah itu penuh sesak dengan anggota Southern Union, dan mereka semua berpakaian merah. 6 pria bertopeng, yang berdiri di depan kerumunan, membawa peti mati kristal. 4 pria pemberani pertama yang berdiri di depan melirik semua orang di keluarga Lopez dengan tatapan mendominasi. Mereka mencegah anggota keluarga Lopez melarikan diri. Di belakang kerumunan besar, sebuah mobil sedang menuju ke arah mereka. Kata Himmler terukir di mobil itu. Keluarga Lopez terdiam ketakutan. Mereka benar-benar bingung. Siapa orang-orang ini? Sejak jatuhnya Sebastian Lopez, keluarga Lopez telah merahasiakan dan menjauh dari perhatian yang tidak diinginkan. Mereka tidak pernah bertemu musuh setelahnya. Lalu mengapa ada musuh yang begitu kuat di depan pintu mereka? Siapa kalian? Leon Lopez bertanya, gemetar ketakutan. Johnny Lawrence, dari Southern Union. Jel Ellison, dari Southern Union. Yadril Larson, dari Serikat Selatan. Connor Hill, dari Southern Union. Setelah keempat pria itu melaporkan nama mereka, terdengar bunyi gedebuk keras. Patriark tua, Leon Lopez, telah jatuh ke tanah ketakutan. Anggota tua lainnya dari keluarga Lopez juga ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Sedangkan untuk anggota keluarga Lopez yang lebih muda, mereka tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mulut Leon Lopez hampir berbusa. Ini terlalu menakutkan. 4 raja dari Persatuan Selatan semuanya ada di sini bersama. Masalah macam apa yang kami alami, keluarga Lopez? Dan apa yang membawa 4 raja legendaris berada di sini sebagai satu? Siapakah kalian? Anak-anak muda dari keluarga Lopez memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ini adalah 4 raja dari Persatuan Selatan. Ketika orang tua itu mengatakan yang sebenarnya, seluruh keluarga Lopez benar-benar terkejut dan menjadi pucat ketakutan. Semua orang telah mendengar banyak tentang Persatuan Selatan yang legendaris. Terutama tentang Kepala Serikat Selatan, 4 raja, dan keberadaan mereka yang seperti dewa. Semua orang menyingkir. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Johnny Lawrence berkata dengan dingin. Ketika keluarga Lopez mendengar itu, mereka dengan cepat menyerah. Dengan 4 raja memimpin, 6 budak membawa peti mati kristal ke rumah keluarga Lopez. Di belakang mereka, anggota perkasa dari Southern Union masuk satu demi satu. Dan terakhir, Grover masuk. Ketika keluarga Lopez menyadari bahwa Grover ada di sini secara pribadi, mereka berlutut ketakutan. Semua orang ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengar, murid favorit guru meninggal karena Zoe Lopez. Seluruh keluarga Lopez harus bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh Zoe. Kalian semua akan dikuburkan bersama Jackie, kata Johnny dingin. Semua orang di keluarga Lopez hampir pingsan karena shock. Masalah macam apa yang membuat Zoe membuat kita terlibat? Mengapa kita harus disalahkan untuk itu? Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka diawasi dengan ketat dan dikepung dengan ketat, mereka terjebak. Segera setelah itu, berita tentang pemakaman Jackie menyebar luas. Kepala Serikat Selatan dan 4 raja secara pribadi akan melakukan upacara pemakaman. Tiba-tiba, seluruh selatan terkejut. Murid dari Serikat Selatan dari berbagai tempat datang bergegas ke kota selatan. Bahkan bos besar dunia bawah dari semua kota besar juga sedang dalam perjalanan. Mereka harus datang dan memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman itu akan diadakan 3 hari dari sekarang, dan itu pasti akan menyebabkan keributan besar di selatan. Seketika, South City mengetahui tentang berita yang menghancurkan bumi. Bahkan kepala Southern Union datang sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak tahu. Berita pemakaman yang akan datang dalam 3 hari sampai ke telinga Levi. Apa? Mereka ingin menangkapku dan menguburku hidup-hidup. Bersama Jackie, Levi tampak terkejut. Bab 662. Hades terkekeh, Dewa Perang, kamu dan istrimu ada dalam daftar. Saat itu, kalian semua akan dikubur hidup-hidup. Betapa beraninya mereka mengancam akan menguburku, ejek Levi. Azure Dragon dan Kirin tertawa. Dewa Perang,
Serikat Selatan memang kuat. Mereka benar-benar berbeda dari keluarga Gates dan keluarga Caesar. Itu benar, mereka lebih terorganisir. Grover bisa mengumpulkan murid Southern Union dari semua tempat, hanya dengan lambaian tangannya. Macan putih tersenyum kurang ajar. Baiklah, pemakamannya 3 hari lagi. Kalau begitu, aku akan melawan mereka sampai akhir. Oh, dan kali ini, kamu tidak bisa memindahkan orang-orangmu untuk melakukan perintahmu. Harimau putih memohon. Ya, tidak akan. Aku punya rencana. Kita akan membicarakannya nanti. Levi sebelumnya telah memetakan strategi untuk situasi seperti ini. Hades, aku menugaskanmu untuk melindungi istriku. Dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, jadi aku tidak ingin dia tahu apa-apa tentang ini atau diganggu, perintah Levi. Dimengerti, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Di sisi lain, setelah Southern Union mengambil alih keluarga Lopez, mereka akan melakukan langkah selanjutnya. Tuan, bagaimana Anda akan berurusan dengan Morris Group kali ini? Tanya Johnny penasaran. Saya pernah mendengar bahwa banyak orang yang disingkirkan sebelumnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan bos grup Morris. Grover berpikir dalam-dalam dan berkata, temukan bosnya dan usir dia. Dipahami. Selanjutnya, Uni Selatan membuat langkah mereka. Satu persatu, mereka menangkap orang-orang yang terlibat dalam kematian Jackie. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tersisa untuk ditangkap adalah Levi, Hades, Zoe, dan Silas. Tapi kemudian, Southern Union ragu-ragu untuk bergerak. Kecuali Levi, 3 lainnya selalu bersama. Untuk menangkap Zoe, mereka harus melewati Hades. Hades membunuh 2 budak sendirian. Dia terlalu kuat. Saya sendiri juga pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Paling tidak, dia memiliki peluang 50% untuk mengalahkan saya, kata Johnny. Tuan, saya telah berhasil memeriksa identitas Hades. Dia pernah menjadi dewa perang bangsa El. Setelah dia dikalahkan oleh dewa perang Erudia, dia menyamar dan muncul di pertandingan Maut Timur. Di antara ratusan siswa Grover, hanya sedikit dari mereka yang pandai menggali informasi. Jadi, dengan sangat cepat, identitas asli Hades terungkap. Jadi dia adalah dewa perang bangsa El. Tidak heran dia begitu kuat. Baru kemudian kesadaran melanda semua orang. Kalau begitu, kalian berempat harus pergi bersama. Tunjukkan padanya betapa kuatnya Persatuan Selatan. Jika dewa perang Erudia bisa mengalahkannya, maka aku juga bisa, perintah Grover. Dipahami. Johnny Lawrence dan ketiga raja patuh. Hari itu, Zoe pergi bekerja seperti biasa, dan Silas datang menjemputnya. Setengah jalan untuk bekerja, Hades muncul di depan mereka. Dia menyerahkan Silas sebuah catatan yang berbunyi, pergi ke tujuan yang tertulis di atas. Segera pergi. Silas membaca catatan itu, segera menyalakan mobil, dan melaju. Hades, yang telah menjaga mereka dari kejauhan, tiba-tiba merasakan bahaya di udara. Kali ini, dia benar-benar takut yang terburuk akan terjadi. Dan dia tidak yakin apakah dia bisa mengatasinya. Segera, dia meminta Silas untuk membawa Zoe ke kompleks Warzone untuk mencari perlindungan Levi. Fiuh. Hades menghela napas lega ketika mobil itu pergi. Dia perlahan berjalan ke sisi lain jalan. Saat itu, 4 siluet muncul di gang gelap. Johnny Lawrence dan ketiga raja muncul bersama dan menatap Hades dengan mata ganas mereka. Melihat Hades berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, Johnny berkata dengan dingin, kamu sudah mati. Bab 663. Di gang sempit dan gelap, Hades dan 4 Raja Serikat Selatan saling menyerang. Southern Union selalu membanggakan diri sebagai penghormatan kekuatan. Ada 3 cara untuk mendapatkan posisi tinggi. Pertama, seni bela diri. Kedua, sumber keuangan. Ketiga, otak. Memiliki salah satu kriteria sudah cukup menakutkan. Apalagi jika seseorang memiliki ketiga kriteria tersebut. Ada cara untuk mengatakan di Serikat Selatan tentang 4 raja dan 8 budak yang mewakili 3 eselon paling kuat. Kekuatan 4 raja tidak tertandingi, dan itu adalah kunci dari ekspedisi Serikat Selatan, menghasilkan banyak wilayah yang diklaim. Di gang yang panjang dan sempit, pertempuran yang mengguncang bumi sedang terjadi. Kedua sisi dinding gang runtuh dari pertarungan. Bahkan bangunan di sekitarnya, satu demi satu, rusak parah. Pada awalnya, Hades mampu melawan 4 raja. Namun lambat laun, dia berada di pihak yang kalah. Masing-masing dari 4 raja melawannya dengan kekuatan yang sama. Dengan keempatnya digabungkan,
dia jelas bukan tandingan mereka. 10 menit kemudian, Hades ditendang paksa oleh Johnny. Tepat ketika Hades hendak bangkit kembali, 3 pukulan keras menghantam tubuhnya. Lebih dari selusin tulangnya hancur, dan dia kehilangan mobilitasnya. Jangan bunuh dia. Kilatan dingin melintas di mata Johnny saat dia mengeluarkan pisau kecil. Dengan sangat cepat, dia memutuskan tendon Hades di lengan dan kakinya. Hades yang kalah pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Akhirnya, Hades terbawa. Dia akan dimakamkan bersama dengan tubuh Jackie Lawson. Bagaimana dengan kedua wanita itu? Tanya Yadril. Hades telah jatuh, jadi kemana lagi mereka akan lari? Kirim seseorang untuk menangkap mereka, Johnny tersenyum. Baginya, Hades adalah kendala terbesar. Adapun Zoe dan Silas, dia sama sekali tidak khawatir. Jadi, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Pada saat yang sama, Silas melesat menuju tujuan yang tertulis di catatan itu. Segera, mereka tiba di markas Levi, kompleks Warzone. Kedua wanita itu bergegas ke base camp dengan panik, bertabrakan dengan Levi. Apa yang salah? Levi bertanya. Saya tidak tahu. Pria yang melindungi Mes Lopez memberi saya sebuah catatan dan meminta saya untuk membawa Zoe ke sini, kata Silas cemas. Levi terkejut. Dia hanya bisa menyalahkan kecerobohannya sendiri dengan meremehkan Serikat Selatan. Dia berpikir bahwa karena Dewa Perang Bangsa El yang tak tertandingi ada di pihaknya, tidak ada seorang pun dari Serikat Selatan yang cukup baik untuk menjadi lawan. Saat ini, sepertinya dia salah. Hades pasti menyadari bahwa dia tidak akan mampu menahan Serikat Selatan yang kuat. Dan itulah mengapa dia meminta Silas untuk datang ke sini. Benar saja, pepatah itu benar, semua prajurit terbaik berasal dari Southern Union. Tampaknya ada beberapa petarung kuat di Southern Union yang mampu mengalahkan Hades. Kamu bisa tidur di sini untuk malam ini, kata Levi. Zoe tidak yakin tentang tempat itu tetapi tetap tinggal. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang identitas Levi. Pengawal, yang menjaga mereka dari kejauhan, merasakan ada sesuatu yang salah dan mendesak mereka untuk datang ke sini. Dia pria yang penuh misteri. Sementara itu, 20 master seni bela diri yang dikirim oleh Johnny benar-benar telah sampai di sini. Sangat mudah untuk melihat betapa efisiennya Southern Union. Mungkin di sekitar lokasi ini. Mari kita cari di sekitar, dan saya yakin kita akan menemukannya di sini, para master seni bela diri berkoordinasi. Ketika mereka hendak memasuki area itu, seorang lelaki tua berbaju hijau berlari keluar dari paviliun dan berkata, "Pergi. Kamu tidak seharusnya berada di sini." Apakah ada tempat seperti itu yang tidak seharusnya kita datangi? Mereka memprotes. Ini adalah area terlarang di South City. Bab 664. Murid-murid dari Serikat Selatan tertawa terbahak-bahak dari apa yang dikatakan orang tua itu. Terlarang. Untuk orang-orang seperti kita di Southern Union, tidak ada tempat di mana kita tidak bisa menginjakkan kaki. Anak-anak muda, dengarkan aku. Kamu tidak berhak memasuki area ini, bujuk lelaki tua itu. Orang tua itu bukan hanya seorang penjaga gerbang tetapi juga seorang veteran. Kita akan masuk. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Master seni bela diri Southern Union melangkah lebih jauh dengan berani. Banyak ini memiliki keinginan kematian. Pria tua itu menghela nafas dengan putus asa saat dia melihat bayangan orang-orang yang mundur. Ketika para pria pergi lebih jauh di daerah itu, orang-orang di sepanjang jalan membujuk mereka untuk pergi, menekankan bahwa ini adalah daerah terlarang. Ini membingungkan para master seni bela diri Southern Union. Sangat cepat, mereka mencapai kompleks Warzone. Lihat, itu mobil Zoe. Mereka ada di sini. Setelah melihat mobil yang diparkir di pintu masuk, salah satu master seni bela diri berseru. Tepat ketika mereka hendak masuk, seorang pria tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia berpakaian santai dan memegang sebatang rokok di antara bibirnya. Macan putih. Pada saat itu, Levi dan anak buahnya sedang menonton dari atap. Mereka semua menebak berapa detik yang dibutuhkan macan putih untuk menyingkirkan potongan-potongan sampah ini. Levi menduga macan putih hanya butuh 1 detik. Macan putih melirik ke-20 pria itu dan bertanya, siapa yang mengirimmu banyak untuk datang ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa kalian tidak diizinkan memasuki tempat ini? Master seni bela diri Southern Union terkejut. Mengapa kami terus mendengar bahwa tempat ini terlarang bagi kami? Ada apa dengan tempat ini? Tampaknya kumuh dan kumuh, lebih seperti perkampungan kumuh daripada yang lainnya. Bagaimana bisa tempat seperti itu menjadi area terlarang di South City?
Tidak ada tempat di mana kita tidak bisa menginjakkan kaki. Sekarang, menyingkirlah, teriak pemimpin ahli seni bela diri. Macan putih terkekeh dan berkata, biarkan aku mengisap dulu. Setelah White Tiger menarik rokoknya, dia bergerak. Dia seperti sambaran petir yang melewati orang-orang itu. Visi mereka menjadi hitam, dan mereka semua kehilangan kesadaran. Ketika mereka bangun, mereka menemukan diri mereka tergeletak di tumpukan sampah. Mereka telah diusir dari jalan dan ketakutan akan apa yang terjadi pada mereka. Sebagai permulaan, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka diserang sejak awal. Ini benar-benar area terlarang dan bukan tempat yang bisa dibobol siapapun. Mundur, sekelompok pria dengan cepat melarikan diri. Di Villa Lopez, 4 raja secara pribadi telah menangkap Hades, dan semua orang sedang terburu-buru. Tuan, jangan khawatir, tidak lama lagi, kita akan bisa menangkap wanita itu, kata Johnny. Dia telah mengirim beberapa orang untuk menangkap Levi, Zoe, dan Silas. Itu akan menjadi pekerjaan yang mudah. Pada saat itu, 20 master seni bela diri berlari kembali, tampak bingung. Tuan, 4 raja, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Orang-orang itu babak belur, jelas terluka. Apa yang terjadi? Ekspresi Johnny berubah masam dan bertanya dengan marah. Zoe dan Silas bersembunyi di sebuah kompleks di South City. Tempat itu sangat aneh. Siapapun yang kami temui terus memberitahu kami bahwa itu adalah area terlarang, meminta kami untuk pergi. Kami juga bertemu dengan seorang pria aneh, dan dia menjatuhkan kami sebelum kami pergi, bahkan melihatnya datang. Ketika para ahli seni bela diri menceritakan kejadian itu, Johnny dan yang lainnya tercengang. 20 pria ini semuanya ahli seni bela diri, jadi bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh seorang pria? Dan mereka bahkan tidak sempat melihat wajah pria itu dengan baik. Dia pasti sangat kuat. Apakah ada tempat seperti itu di South City? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Scott dan Brock adalah orang terkuat di South City, kan? Sebuah getaran melewati mereka. Dia menanyai Leon Lopez dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada area terlarang seperti itu. Meskipun murid-murid Grover menggali informasi, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa demikian. Karena tempat itu adalah area militer terbatas, itu sangat rahasia. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan informasi apapun mengenai itu. Tidak mungkin. Bawa mereka kembali padaku. Bab 665. Grover sangat marah. Aku tidak peduli jika itu area terlarang. Bawa mereka kembali padaku. Serikat Selatan dikenal arogan dan percaya diri tentang diri mereka sendiri. Jadi, tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak memasuki kota kecil seperti South City. Bagi mereka, ini semua hanya lelucon. Dengan itu, 4 raja berkata, Guru, kami berjanji untuk membawa mereka kembali ke sini. Segera, Johnny dan Yadril dari 4 raja memimpin ratusan ahli seni bela diri ke blok tertentu. Menyerang. Mata Johnny berkilat, dan dengan lambaian tangannya, dia mengirim ratusan ahli seni bela diri ke blok itu. Orang-orang itu mendekat lebih dekat ke kompleks Warzone dengan cepat, bersiap untuk menyusup. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Segera, orang-orang datang ke persimpangan jalan. Kiri, 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 kanan, kiri. Tetapi pada saat itu, mereka mendengar perintah keras diteriakkan. Itu disertai dengan suara langkah yang seragam. Berhenti. Johnny melambaikan tangannya, dan semua pria berhenti di persimpangan jalan. Mereka diam-diam mengamati lingkungan untuk setiap gerakan. Langkah kaki semakin dekat, dan perintah yang diteriakkan semakin keras. Mereka melihat para perwira TNI berbaris di kiri, kanan, dan depan perempatan jalan. Para perwira militer itu menjalani latihan lapangan dengan berbaris. Setidaknya ada beberapa ratus perwira tentara dengan ukuran 2 atau 3 batalion. Berdiri diam. Setelah melihat Johnny, komandan perwira tentara meneriakkan perintah. Mereka menghentikan langkah mereka dan menatap Johnny dan pasukannya. Saat itu, Johnny dan anak buahnya tercengang. Semua orang saling bertukar pandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa ada perwira militer yang melakukan latihan di tempat ini? Johnny tercengang. Dia menduga para perwira tentara ini juga heran. Mengapa orang-orang ini berkumpul di area militer yang dibatasi? Apakah orang-orang ini di sini untuk menimbulkan masalah? Para perwira militer tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Johnny dan anak buahnya menyusup ke dalam kompleks. Kilatan tajam melintas di mata komandan, dan dia memerintahkan, maju.
Perwira tentara dari ketiga arah terus maju dan mendesak ke arah Johnny dan anak buahnya. Langkah kaki para perwira tentara itu keras seperti menabuh genderang, dan basnya bergetar di dada semua orang. Pada saat itu, Johnny dan anak buahnya merasa jantung mereka akan meledak. Semua orang secara naluriah mundur. Saat para perwira tentara bergerak maju, mereka melangkah mundur. Johnny dan anak buahnya berkeringat dingin. Sekuat apapun mereka tetap merasa takut dan was-was menghadapi para perwira TNI. Mundur. Atas perintah empat raja, orang-orang itu melarikan diri dan dengan cepat menghilang. Begitu mereka keluar dari blok, Johnny menghela napas lega dan berkata, kita hampir mendapat masalah barusan. Yadril Larson dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Jika mereka mengambil langkah lebih jauh, itu akan menjadi bencana. Serikat Selatan mungkin kuat, tetapi mungkinkah mereka lebih kuat dari orang-orang ini? Sayangnya, tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam seni bela diri, itu tidak berguna melawan senjata militer. Saat itu, Connor, salah satu dari empat raja, berseru, jadi itu yang dimaksud daerah terlarang. Tempat itu adalah daerah militer terlarang. Fiuh, harus kukatakan, Zoe menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi, jawab Jel. Yadril menghela nafas dan bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin meminta nasihat guru? Tidak ada gunanya bertanya pada guru. Bukannya kita bisa mengirim seseorang ke sini untuk menculiknya, kata Johnny tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan wanita ini pergi begitu saja? Yadril dan yang lainnya jelas berhati berat. Johnny berpikir sejenak dan berkata, aku punya ide. Bersambung.